Partai Golkar dan juga sebagai Wakil Ketua Bidang Seni Budaya dan Pariwisata, saya jadikan narasumber yang bertemakan peran guru honorer dalam rangka turut serta mencerdaskan anak bangsa. Tepuk tangan untuk Jamal. Kepada pembawa acara, Jani, terima kasih, dan seluruh peserta yang hadir, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik yang cantik-cantik semua, yang saya banggakan. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah karena pada sore hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam satu acara silaturahim yang insya Allah silaturahim ini bertemakan berkegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan, yang ini merupakan program dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan acara ini akan berjalan baik dan lancar, dan mudah-mudahan pada acara ini terjadi sebuah kegiatan di mana para narasumber bisa memberikan sebuah motivasi, memberikan sebuah wawasan bagaimana dalam kerangka wawasan kebangsaan itu dipunyai oleh seluruh masyarakat, terutama peserta yang ada pada sore hari ini. Karena menurut pendapat saya sangatlah penting wawasan kebangsaan itu dipunyai di dalam rangka menumbuhkan sebuah jiwa semangat kecintaan kepada tanah air kita, kecintaan kepada simbol-simbol negara kita. Di antaranya adalah Pancasila, Merah Putih, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saya sebagai bagian dari penyelenggara ini yang punya tanggung jawab, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena tanpa adanya sebuah dukungan sinergisitas antara panitia dan seluruh peserta tidaklah mungkin kegiatan ini akan berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa DPRD Provinsi Jawa Timur yang berkaitan dengan kedewanan, banyak program-program yang telah dilahirkan, yang telah dilakukan untuk menyapa masyarakat, untuk memberikan motivasi masyarakat. Salah satunya adalah kegiatan reses, di mana seluruh anggota DPR 120 anggota Dewan tidak melakukan sebuah rapat-rapat di gedung DPR dengan harapan wakil rakyat itu bisa turun ke masing-masing dapil, yang insya Allah saya sebagai dapil Jember Lumajang di acara reses itu kita telah melakukan beberapa titik. Di antaranya ada beberapa hal yang sudah kita tangkap melalui reses, di antaranya tahu persis dengan persoalan-persoalan masyarakat, persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana dengan persoalan petani hari ini yang susah pupuk, bagaimana persoalan dengan pendidikan yang hari ini banyak tenaga honorer, urusan P3K, bagian PNS dan sebagainya yang masih ini menjadi problem yang memang itu harus diselesaikan oleh kita. Dalam hal ini adalah penyelenggara. Penyelenggara tidaklah mampu menyelesaikan itu semua tanpa ada sebuah sinergisitas dari masyarakat dan para stakeholder yang lain. Termasuk wawasan kebangsaan hari ini. Wawasan kebangsaan hari ini penting menurut saya dimiliki. Kita sebagai bangsa yang merdeka, Indonesia yang banyak kekayaan, apa yang tidak ada di negara kita, yang itu mestinya harus dimainkan oleh kita, dimiliki dan dinikmati oleh kita. Akan tetapi banyak fakta-fakta yang kita temui karena nasionalisme yang tidak terbangun, karena wawasan kebangsaan yang tidak dipunyai. Kadang-kadang tanpa kita sadari kita diam, kita tidak melakukan aksi, tidak melakukan sebuah terobosan-terobosan sehingga peluang itu dimiliki oleh kekuatan-kekuatan yang paham ya. Saya pikir sudah kenal semua dengan saya. Kalau Siti bilang tidak kenal, itu strategi mencoba. Ini strateginya seorang kaum Adam dan kaum Hawa. Ya Siti ya. Ini teman sekolah. Ya. Rombongan ini kadang-kadang ke Bukit
senam, ya, senam bareng ya, sedih ya, itu sekolah SMA Gus Saiful itu. Akan lebih akrab, saya akan memperkenalkan diri lebih tajam. Nama saya Haji Karimullah Dahrujiati. Cukup dipanggil Haji Karim. Rumah saya Curah Nongko, Kecamatan Teburjo. Saya di DPR periode yang kedua. Diawali dari sebuah karir di lembaga desa LKMD 2 periode, menjadi anggota dewan di kabupaten 2 periode. Ini periode yang terakhir saya di provinsi, karena saya dibekali dengan sebuah wawasan kebangsaan. Saya punya sikap setiap 2 periode saya istirahat jadi anggota dewan. Kalau masih ditakdirkan ada ruang, saya ingin mengakhiri sebuah jalur karir politik saya di legislatif, dan mudah-mudahan dapat restu, dapat rekomendasi dari Partai Golkar. Mudah-mudahan saya ditakdirkan dan terpilih sebagai anggota DPR RI. Amin Allahumma amin. Ya, itu pun semua tergantung dari sebuah ketentuan, tergantung dari sebuah upaya kita, dan yang tidak kalah pentingnya adalah sebuah dukungan dari rakyat. Amin Allahumma amin. Ya. Lantas saya ada di Komisi B bidang perekonomian. Nanti narasumber memberikan wawasan-wawasan. Di saat ada tangkapan, ada sesuatu yang tidak dipahami, atau ada ungkapan-ungkapan, gak apa-apa. Pada forum kali ini disampaikan bagian dari sebuah serat aspirasi saya, aspirasi masyarakat kepada saya. Itu ya, cukup ya. Nanti kita akan isi dengan acara-acara diskusi, dan saya mohon kepada narasumber ya, cetak ini seluruh peserta biar menjadi kekuatan, paham dengan wawasan kebangsaan, wawasan ekonomi dulu, wawasan politik, wawasan sosial budaya, pokoknya yang ada wawasan berikan kepada mereka sehingga terbentuk menjadi insan masyarakat yang punya wawasan kebangsaan. Tepuk tangan kepada dua narasumber, semangat kepada kita semua. Aceh Pon Gula Merah, Sekalopon Minta Sabora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Ini memang acara formal, cuma Bapak Ketua ini mencoba membangun satu iklim dan suasana layaknya keluarga, sahabat, dan saudara. Sangat dekat, sehingga nyaris kalau bahasa novelnya. Nah, untuk berikutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pro Demokrasi Madani kepada Mas Bima Ahyar, dipersilakan. Tokoh yang satu ini adalah tokoh yang dikenal dengan tokoh milenial banget. Kepada Mas Bima, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumlahnya itu lebih atau hampir 100. Cuman kalau dari jawaban salam, sepertinya jumlahnya ada beberapa saja. Saya mau pastikan ini saya salah mendengar, salah melihat, atau seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yakin saya jumlahnya hampir 1000. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua atau anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang sekaligus Ketua DPD Kota Kabupaten Jember, Haji Karimullah Dahrujiati, yang saya hormati narasumber dan pembawa acara, dan tentu yang saya hormati dan banggakan seluruh hadirin undangan yang saat ini bersama-sama di tempat yang nyaman dan baik ini. Saya ingin waktu kita nanti sebetulnya lebih banyak berdiskusi, berkomunikasi, karena ini
akan lebih bisa menghasilkan sesuatu yang pas dan bermanfaat. Maka mungkin saya akan sampaikan yang pokok-pokok saja. Hadirin sekalian, jadi acara kita hari ini itu adalah tadi disampaikan wawasan kebangsaan. Ini bagian dari program dari BPRD Provinsi Jawa Timur. Program itu kemudian dikomunikasikan dengan kami untuk bagaimana menyelenggarakan. Maka kemudian kita dari Pro Demokrasi Madani, kalau disingkatnya itu Pro Bima, biar gampang mengingat. Karena saya yang bikin gitu, ya. Jadi semakin diingat, mudah-mudahan akan semakin banyak hal bermanfaat yang bisa kita peroleh. Nah, Pro Demokrasi Madani ini sebetulnya gerakan masyarakat sipil yang tujuannya diantaranya adalah mendorong partisipasi masyarakat untuk mewujudkan demokrasi yang baik. Yang baik itu adalah demokrasi yang hasilnya produktif, yang bisa mewujudkan cita-cita nasional. Kira-kira begitu ya. Nah, apa cita-cita nasional? Saya kira kita semua tahu itu ada di pembukaan undang-undang. Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, memajukan kesejahteraan umum dan turut dalam perdamaian dunia. Kira-kira begitu. Itu umumnya begitu. Tentu kita terjemahkan dalam hal-hal dalam program-program yang lebih sederhana, yang sesuai dengan di mana kita berada. Misalnya program kita itu pendidikan politik. Hari ini bagian dari semacam pendidikan politik. Apa pendidikan politik? Pendidikan politik adalah proses memberikan pemahaman kepada seluruh warga negara tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Itu kira-kira. Jadi kita ini tidak hanya punya kewajiban, apalagi kemudian dituntut terus melaksanakan kewajiban. Kita juga memiliki hak. Di antara haknya adalah kita bisa hidup nyaman, kita bisa hidup aman, tenang. Aman, nyaman, tenang itu antara lain kalau secara ekonomi misalnya kita terpenuhi. Kira-kira begitu, Ketua, gambarannya. Baik, saya mulai masuk ke materinya. Jadi ini sambutannya sedikit saja Mas Adi, biar waktunya singkat, langsung ke materi. Jadi wawasan kebangsaan itu pengertiannya adalah cara kita memandang bangsa kita ini. Cara kita memandang bangsa ini akan menentukan bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bersikap, dan bagaimana kita bertindak. Orang kan tergantung pemahamannya ya, ibu-ibu ya, teman-teman sekalian. Kalau kita salah paham, apalagi pahamnya salah, pasti kita sikap kita, perilaku kita bisa berbeda-beda. Kenapa harus ada wawasan kebangsaan? Karena bangsa kita ini adalah bangsa yang sangat beragam. Sebetulnya ciri cara supaya wawasan kita bagus itu Ketua, itu jalan-jalan. Semakin orang banyak jalan-jalan, maka wawasannya akan semakin luas. Semakin banyak jalan-jalan, semakin bertemu banyak teman, maka pergaulan kita luas dan kita tidak mudah baperan. Maka saya usulkan nanti Ketua, ada program jalan-jalan yang difasilitasi oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Ya, ingat-ingat ya, cocok nggak programnya? Kalau para perempuan, yang kedua Ketua, programnya adalah subsidi skincare. Cocok nggak juga? Cocok ya? Skincare. Skincare itu perawatan kulit wajah yang bisa membuat tampilannya glowing. Kalau glowing itu kan indah. Tak paham, Pak Ketua, kita paham. Ya Ketua ya. Ini belum apa-apa sudah saya kasih aspirasinya ya. Mas Bima. Karena saya melihat ini tas perempuan itu pasti isinya benda-benda yang masuk kategori glowing itu, ya kan? Make up dan kawan-kawannya itu masalah. Belanja bisa dikurangi Ketua, tapi skincare nggak mau dia dikurangi.
Mas Dimas, Mas Dimas, Pak Ketua belum nikah, jadi belum paham tentang. Ya, karena itu saya berbagi pemahaman. Karena ketua ini sudah lama nggak punya pasangan, kepekaannya berkurang. Mumpung belum punya pasangan, programnya menskirkan perempuan-perempuan. Saya yakin belum ada se-Indonesia ketua. Saya yakin belum ada se-Indonesia. Kalau ketua bikin ini luar biasa. Ya. Jadi kita sambil belajar dan sebagainya sambil seandainya pesan dan keinginan bisa kita titipkan. Baik. Nah, bangsa kita ini bangsa yang sangat kaya. Bayangkan ya, kalau menurut catatan, pulau kita itu ada 17.000 pulau. Karenanya disebut Nusantara. Nusa yang ada di antara pulau-pulau. Jadi pulau yang menapung di antara lautan-lautan namanya Nusantara. Kemudian sukunya, etnisnya itu hampir 1.700-an. Bahasanya 700-an. Nah, hari ini paling kita kan tahunya bahasa Jawa, Madura, Sunda, Banyuwangi, mungkin Osing. 5, 6, 10. Bayangkan dari 700. Artinya kan sedikit sebetulnya yang kita ketahui tentang bangsa kita ini. Ya. Nah, belum lagi soal kekayaan alamnya yang di punggungnya maupun yang di dalamnya itu luar biasa. Semuanya itu menjadi daya tarik ya oleh banyak orang. Nah, kekayaan keanekaragaman itu bisa menjadi sumber kekuatan sekaligus bisa menjadi kerawanan perpecahan. Banyak kan ceritanya ini, sejarah kita ini ya. Suku ini bertempur dengan suku ini ya. Di Kalimantan pernah Madura lawan Dayak ya. Kemudian di Sulawesi juga ada. Lalu kemudian antar agama di Poso dan sebagainya. Nah, kekayaan itu, keanekaragaman itu jadi modal kekuatan sekaligus menjadi potensi kerawanan. Kalau tidak dikelola dengan baik, kalau tidak dimanajemen dengan baik, kalau tidak disikapi dari sudut pandang yang baik. Karena kita kurang jalan-jalan, maka ketika orang Jawa Tengah agak ke dalam bertemu dengan orang Madura atau orang Batak, bertengkar hanya karena nada suaranya. Satunya tinggi ambil nada tinggi, satunya rendah gitu ya. Ketika bicara oleh orang Jawa dianggap ngajak pertemuan gesekan. Padahal ya memang bawaannya sudah dari nada angka 10 tinggi, yang Jawa dari. Kalau bertamu di tempat orang Madura pasti gulanya banyak, manis ya kan? Kalau gulanya sedikit disangkanya nanti pedih. Jadi menghormati tamu dengan memberi lebih termasuk gulanya, akhirnya kan susah kita menghabiskan. Itu yang juga. Kalau minum harus dihabiskan, karena kalau nggak dihabiskan dianggap tidak enak, nggak menghormati. Di Jawa minum dihabiskan, nggak enak yang punya, jangan-jangan kurang, harusnya 1 teko, gitu katanya. Salah. Makanya program jalan-jalan itu penting untuk meningkatkan wawasan kebangsaan di antara kita. Ya? Nah, sekarang karena kebanyakan di antara kita ini para guru, saya mau sedikit cerita sebelum saya akhiri, lalu berikutnya ada diskusi. 1945 Jepang dibom atom, Hiroshima, Nagasaki hancur luluh lantak. Ya, apa yang terjadi setelah bom atom dijatuhkan di Jepang? Kaisar Hirohito dikelilingi para jenderalnya, kemudian berkata, ada berapa guru kita yang masih ada? Catat, kumpulkan. Lalu jenderalnya bilang, kenapa kok harus saya kumpulkan guru? Kami ini para jenderal, walaupun sudah luluh lantak, kami siap membangun strategi baru, berperang lagi. Begitu. Tapi Kaisar Hirohito justru mencari guru dan minta mendatangi
dan dikumpulkan. Ada 45.000 guru yang berhasil dikumpulkan. Saat para jenderal mengatakan bahwa mereka siap berperang lagi, dan kenapa harus mengumpulkan guru, Kaisar Hirohito berkata begini, kita ini sudah kalah, kita ini kemarin punya kekuatan, perang, punya pasukan, lalu ada bom atom dijatuhkan, habis kita semua. Kita tidak tahu bahwa ternyata ada pengetahuan yang tertinggal, ada pelajaran yang terlewat, sehingga akhirnya inilah akibatnya. Maka mereka Kaisar Hirohito mengumpulkan guru dalam rangka kembali memajukan, meningkatkan pengetahuan bangsa. Hanya dengan gurulah kita bisa kembali mengumpulkan sumber daya yang nanti bisa akan membangun dan membesarkan kembali Jepang. Kisah ini setidaknya bisa menjadi gambaran betapa vital dan pentingnya para guru, para pendidik. Kualitas guru, kualitas pendidikan akan mempengaruhi tingginya sebuah bangsa, majunya sebuah bangsa. Dan sebaliknya, guru-guru, para pendidik ketika salah melaksanakan tugas-tugasnya, maka berpengaruh juga kepada bagaimana besarnya dan majunya bangsa. Karena itu sekali lagi kita titip sama kepada anggota dewan. Karena anggota dewan ini kan tempat kita menitipkan aspirasi dan kepentingan. Perhatikanlah para guru, termasuk para guru honorer. Peran dan kiprahnya besar, tidak hanya saat ini, tapi kalau kita ingin memajukan bangsa ke depan nanti. Begitu kira-kira kedua. Jadi nanti bisa tanya apa hal-hal yang misalnya perlu atau yang menjadi kendala atau yang menjadi masalah para pendidik, para guru honorer. Ya. Kalau perlu nanti saya jembatani. Kita pernah lihat iklan rokok Bejunang, rokoknya jangan dianukan ya, tapi iklannya itu kan ada jin yang suka kasih permintaan. Andaikan juga misalnya saya jin, saya kasih kalian satu permintaan. Apa permintaannya Mas Jin? Bangunan dan sejahtera. Nah, ada kedua. Yang sebelah sini Ibu, kalau saya kasih satu permintaan apa? Ya. Oke, legalitas yang sulit untuk lembaga. Oke, sebelah sini kira-kira apa kalau misalnya harus meminta sesuatu? Kesejahteraan guru. Bagaimana para guru bisa lebih sejahtera, hidupnya tidak kalah dengan dosen, hidupnya tidak kalah dengan direktur, ya. Ah, itu kedua. Yang sebelah sana Ibu, apa kira-kira? Sama ya, sama. Dan pasti tidak lupa soal skincare itu tadi. Nah, kita semua ada harapan, ada permintaan. Bangsa ini dulu merdeka juga karena punya cita-cita, punya kehendak. Jadi jangan diam kalau nanti misalnya kita punya keinginan, punya cita-cita, punya kehendak. Sampaikan dan perjuangkan. Sejauh itu baik menurut kita, jangan pernah diam. Terus kita perjuangkan. Nah, bagaimana antara lain cara kita memperjuangkan kehendak, cita-cita dan keinginan? Salah satu alternatifnya itu adalah dengan melakukan gerakan politik. Desa paling ujung tetapi bisa mempengaruhi Jawa Timur. Salah satu strategi beliau menaikkan nilai tawar Jember dengan berebut satu kekuasaan namanya legislatif. Yang dulu mungkin Curah Nongko tidak terkenal, hari ini dengan hadirnya beliau, Curah Nongko wakil khusus dan secara umum Jember dapat terangkat di Jawa Timur. Tepuk tangan untuk beliau. Yang kedua, yang terhormat kawan, adik saya dan sekaligus musuh saya, Mas Di Mahyar. Mas Di Mahyar ini dulu mantan ketua Bawaslu. Dia juga politisi yang kiai. Boleh nanti berdiskusi soal politik dan berbagai macam keagamaan dengan beliau. Sekaligus membawa acara adik saya, juga sekaligus musuh saya, karena saya tidak pernah menganggap kawan sejati sepenuhnya.
selalu saya sisakan permusuhan dalam konteks pemikiran. Yang paling penting. Yang terhormat pula yang saya cintai juga para hadirin sekalian, jujur kali ini saya rotok ngedap ya. Dari sekian bulan saya bersama beliau berdua, baru kali ini saya berbicara di depan istri saya. Tepuk tangan buat ini. Dan sekaligus saya juga ngedap juga karena ini juga ada mahasiswa ya, dan sekaligus di anak saya. Tepuk tangan juga untuk Safina. Ya, doakan juga mudah-mudahan DPRD calon DPRD dari dapil 6 termuda di DPRD. Ya. Saya langsung aja pada singkat, karena nanti kalau bicara wawasan kebangsaan itu begitu luas, begitu besar, seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Dima tadi, bahwa wawasan kebangsaan itu sebenarnya adalah sudut pandang dalam tata kelola berbangsa dan bernegara. Itu yang paling penting dulu. Kesamaan sudut pandang di dalam tata kelola berbangsa dan bernegara. Sudut pandang berbangsa dan bernegara itu ada 4 pilar pokok. Itu yang paling penting dipahami. Pertama adalah ideologi, yang kedua adalah politik, yang ketiga adalah ekonomi, yang keempat adalah sosial budaya. Baik, hari ini kita lebih khususkan banyak diskusinya nanti daripada materinya ya. Ideologi tentu sudah final ya, bahwa ideologi kita adalah Pancasila dan Undang-Undang 45, selesai. Lalu pemahaman kita ada semboyan namanya Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia memiliki keragaman yang luar biasa, keragaman agama, keragaman suku, keragaman ras dan sebagainya. Tetapi keragaman itu menjadi aset paling besar dalam bangsa ini. Indonesia itu negara yang beragam, tetapi Indonesia negara yang damai. Kita boleh contohkan, sering Mas Dima menyampaikan, kita contohkan. Di Indonesia ini belum pernah ada perang yang sesungguhnya. Kalaupun ada pertengkaran itu kecil saja. Madura dan Kalimantan tadi yang disebut itu konflik kecil.